Oke teman-teman, kita akan bahas trading plan nih untuk 6 Maret 2026 nih teman ya. Oke, pertama kita bahas untuk saham BUFA nih teman ya. Dia ini masih bergerak di dalam konsolidasi nih ya. Nah jadi kalian nih nggak bisa nih main asal masuk-masuk aja nih teman ya. Jadi ingat, konsolidasi ini adalah fase penentu. Karena dia penentu, kita belum tahu nih dia jebolnya ke bawah atau ke atas, kita belum tahu. Nah jadi kalau kalian pemula ingin masuk di saham BUFA teman ya, kalian bisa menunggu pattern seperti ini terbentuk. Ini jauh lebih aman daripada kalian masuk-masuk di bawah harga nih ya. Kalau kalian nggak ngerti apa-apa lalu harganya jebol ke bawah temen ya, nih ya dijebol area support ini, nah ini bahaya, kalian bisa diseret terus makin bawah. Untuk BUFA kira-kira seperti itu. Kita lanjut untuk saham Bumi. Nah Bumi ini kalau kalian perhatikan nih temen ya, dia ini sudah mulai ada indikasi ingin melakukan peralihan tren temen ya, dari tren bullish nih awalnya kalian perhatikan ya, dari tren bullish menuju tren bearish nih. Nah jadi untuk saham Bumi ini masih ada potensi penurunan nih temen ya, masih ada potensi penurunan sampai ke level 168 nih teman-teman. Karena apa? Karena kalian perhatikan ya, dia sudah membuat peak yang makin lama makin rendah. Nah ini adalah pola transisi nih ya. Jadi kalian harus hati-hati nih kalau kalian ingin masuk di saham Bumi teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi di saham BBRI. Nah untuk saham BBRI juga sama nih teman-teman ya, dia masih bergerak di dalam tren bearish yang valid teman-teman ya. Karena apa? Karena trennya belum dijebol nih. Nah jadi selagi trennya tidak dijebol, tren bearishnya tetap valid. Nah ini kalian harus hati-hati nih, meskipun di daily time frame kalian cek nih nanti dia naik ya, tapi tetap endingnya mah akan tetap kalian akan ditarik ke bawah nantinya. Nah jadi bagaimana ya kalau kalian sudah terlanjur masuk, pasang stop loss yang ketat. Meskipun kita tahu nih ya BBRI ini dalam jangka panjang bagus nih. Nah tapi kalau kalian trader teman-teman ya, kalau kalian salah ambil posisi nih dalam jangka pendeknya, nah duit kalian bisa diseret dulu ke bawah, dihabisin dulu baru harganya lanjut naik. Nah maka dari itu ingat teman-teman ya, trader dan investor itu cara mainnya berbeda. Meskipun ini bagus dalam jangka panjang, bukan berarti kalian bisa main masuk-masuk aja teman ya. Oke, kita lanjut saham BBCA. Untuk sama BBCA juga sama nih teman ya, dia sudah bergerak di dalam tren bearish juga nih ya. Bukan sudah bergerak sih teman, tapi masih valid bergerak di dalam tren bearish. Karena apa? Trend line-nya sekali lagi belum dijebol. Kalau trend line-nya belum dijebol, artinya tren bearish-nya tetap valid di saham BBCA. Nah ini adalah target penurunan nih teman ya, yang kita tentukan di weekly time frame-nya nih ya. Jadi ingat ya, kalaupun nanti di daily time frame dia kelihatannya naik nih teman ya, dia kelihatannya naik ya. Sebentar nih ya, dia kelihatannya naik, cepat atau lambat endingnya pasti akan diseret ke bawah juga. Karena apa? Karena trennya masih bergerak di dalam tren bearish. Nah jadi untuk BBCA seperti itu. Kita lanjut untuk saham BIP nih teman-teman. Nah untuk saham BIP ini ya, ingat ada sinyal pembalikan sebuah tren nih yang sudah kita bahas teman-teman ya. Di sini naik ya, tapi di stochastic turun. Nah ini adalah sinyal pembalikan sebuah tren. Nah ini kalian di sini harus berhati-hati teman-teman ya. Kalian harus berhati-hati. Nah berarti bisa masuk ke bang di saham BIP. Coba kita compare ke time frame daily. Nah sebenarnya di sini nih ada yang namanya unfill order loh teman-teman ya. Ada yang namanya unfill order ya, yang sudah kita bahas ya di dalam 5 area penting di kelas kita tradingnya. Nah jadi kalau kalian mau masuk nih di saham BV nih, bisa teman-teman, kalian harus tunggu dulu harga yang masuk ke dalam area penting tersebut. Nah nanti perhatikan dulu nih ya, stokastiknya mendukung gak nih. Nah lalu selanjutnya konfirmasi candlenya mendukung gak nih ya. Kalau semuanya mendukung, nah itu bisa dipertimbangkan untuk masuk. Nah tapi nih kalau dia sudah mendekati area resisten terdekatnya nih ya, kalian harus cepat perhatikan nih teman. Kalau dia naik nanti sudah muncul candle kecil, candle merah, apalagi sampai muncul candle reversal, nah itu bisa kalian cut dulu. Karena apa? Ingat sekali lagi, dia ini sudah muncul yang namanya divergent nih ya. Jadi dia bisa naik dikit langsung jebol. Nah kalian harus hati-hati teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke saham INDS nih teman ya. Oke, untuk saham INDS ini sebenarnya udah masuk ke dalam area pentingnya nih di weekly time frame-nya teman ya. Nah tapi perlu kalian perhatikan nih, stokastiknya belum mendukung ya. Karena apa? Karena masih menunjuk ke bawah, artinya masih ada potensi penurunan. Nah jadi ingat, ketika harga sudah masuk ke dalam area pentingnya, bukan berarti kalian bisa main klik aja ya. Nah ini kan di weekly time frame nih ya. Nah nanti bisa kalian compare ya ke time frame daily. Nah di time frame daily itu ingat teman-teman ya, tunggu transisi dulu teman, tunggu transisi ya, yang sudah kita bahas di kelas kita tradingnya ya teman ya. Kalian bisa tonton dulu tuh ya, bagaimana sih pola transisi itu. Nah itu kalian cek dulu deh teman ya, kalian tonton dulu ya, jangan main asal klik aja nih ya. Bisa kalian compare ke time frame daily, tapi kalian harus menunggu dia transisi dulu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Java. Nah untuk saham Java nih teman ya, kalau kita perhatikan dia memang bergerak dalam tren bullish, tapi kurva kemiringan harga sudah mulai landai atau sudah mulai lambat. Nah di sini kalian juga harus mulai berhati-hati teman ya. Untuk saham Java ini juga masih ada potensi nih, dia turun sampai ke area trendline tersebut. Nah nanti ketika dia sudah turun ke dalam area trendline tersebut, entah dia akan terjadi rebound atau dia lanjut turun. Nah nanti kita akan update lagi deh teman ya. Nah jadi kira-kira untuk trading plan 6 Maret 2006 cukup sampai di sini dulu deh teman ya. Nanti untuk trading plan selanjutnya
kita akan bahas lagi ya. Jadi jangan lupa like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan trading plan selanjutnya. Nah, trading plan ini bisa kalian juga nih pakai buat kalian praktek atau bisa kalian jadikan referensi, dan jangan lupa gunakan stop loss yang ketat karena di dalam market ini tidak ada yang namanya kepastian, adanya kemungkinan, teman-teman.